Bapak, Ibu, Saudara, warga Embun Surgawi yang diberkati, pernahkah saudara merasa frustrasi karena ingin melakukan yang baik, tetapi justru melakukan yang sebaliknya? Berkenaan dengan hal itu, mari kita mengupas tema daging versus roh. Teksnya dari Roma 7 ayat 25, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Rasul Paulus dalam Roma 7 18-25 dengan jujur mengungkapkan pergumulan batinnya antara keinginan untuk taat kepada Tuhan dan kecenderungan daging yang lemah. Ia menyadari bahwa dalam dirinya tanpa Kristus tidak ada kebaikan yang sempurna. Namun ia bersyukur karena melalui Yesus Kristus kita dimenangkan dari pergumulan ini. Bapak, Ibu, Saudara, dalam ayat 18-20 Rasul Paulus menggambarkan ketidakberdayaan manusia tanpa Kristus. Kata tidak ada sesuatu yang baik menunjukkan bahwa sifat manusia yang jatuh dalam dosa tidak memiliki kemampuan untuk berbuat baik secara sempurna. Paulus menggunakan kalimat bukan yang aku kehendaki, melainkan yang tidak aku kehendaki untuk menegaskan konflik internal antara kehendak roh dan keinginan daging. Ketidakberdayaan manusia itu disebabkan oleh adanya hukum dosa yang membelenggu manusia. Ayat 21-23. Dosa digambarkan sebagai kuasa yang berhukum yang terus mencengkram manusia. Manusia menjadi tawanan dosa, budak dosa, dan hidup tanpa Allah. Inilah keadaan manusia celaka yang terpenjara di dalam tubuh maut karena manusia berada di bawah hukum dosa dan kematian. Namun syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 25. Karena hanya melalui anugerah Kristus manusia bisa dibebaskan. Kristus adalah harapan satu-satunya. Dengan melihat kebenaran di atas, maka marilah kita tetap rendah hati, karena jika sekarang kita menerima penyelesaian dosa, itu adalah pemberian Allah, bukan hasil usaha kita. Tetaplah tinggal di dalam Allah, meskipun kita banyak mengalami kegagalan iman, karena sebenarnya kita sudah mengalami kemenangan oleh karena Kristus. Apakah kita sering mengandalkan kekuatan sendiri dalam menghadapi pencobaan? Bagaimana sikap ketika gagal melakukan yang baik? Apakah kita langsung menyalahkan diri atau cepat sadar dan bertobat? Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati, akuilah kegagalan kita. Cepatlah bertobat dan tetap tinggal di dalam Kristus, serta teruslah berjalan dalam tuntunan Roh Kudus setiap hari. Jangan berikan kesempatan sedikit pun pada keinginan daging. Kemenangan sejati bukanlah saat kita tidak pernah jatuh, tetapi saat kita bangkit kembali oleh kasih karunia Tuhan. Karena kita menyadari bahwa kita sudah berada di area kemenangan itu. Tetaplah berkemenangan atas daging. Tuhan memberkati.